warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan Pak Lurah. Yang jawab salam, saya doakan biar pada berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية معنى والله أعلم بحقيقة المراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت في أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil Mukarram yang kami hormati dan kami muliakan, para dosen Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fatoni Eskom, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Abdul Manaf MPDI, dan yang terhormat Sohibul Bait wa Sohibul Afukah Bapak Eko dan Bunda Dewi Rizkianti, dan keluarga besar almarhum Bapak Jumawi, dan yang kami hormati Ibu RT 07, hadir Ibu RT, alhamdulillah. Juga yang kami hormati Ibu Ustadzah Komiyati, dan tentunya Ketua DKI Musola Al-Furqan yang terhormat yaitu Bapak Taufik Hidayat. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman mahasiswi dakwah Ar-Risalah, para ustazah, para hajjah, calon-calon hajjah. Juga tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu warga RT 07 yang alhamdulillah kita semua pada hari ini Allah takdirkan bisa duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasir ala muqassimul awqat yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berdiri di tempat yang mulia ini, yaitu kepada dua protokil kita, Ibu Ustazah Nurbaiti dan Ibu Ustazah Rania. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejuta puja yang tertancap di dalam jiwa, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sejuta puji yang terpatri di dalam hati, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi yang tak pernah kirfi, kepada para sahabat yang sejati, kepada keluarganya yang suci, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya yang berbakti. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang amat saya hormat, semoga kita semua dijauhkan dari macam-macam baliat dan maksiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga yang di dalamnya dipenuhi bermacam-macam nikmat. Amin ya Rabbal. Pengen masuk surga, Bu? Tadi sudah banyak sekali para ustazah memaparkan ya Bu ya,
bagaimana amalan-amalan ketika kita masuk surga, di antaranya taat kepada suami, di antaranya kita mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu ibadah harian, baik itu ibadah mingguan, baik itu ibadah bulanan, bahkan tahunan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwasannya masuk ke dalam surga bukan hanya saja karena amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Namun tiada lain tiada bukan, masuk ke dalam surga itu semata-mata karena rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan dalam sabdanya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya. Maka kita sebagai anak mesti harus kudu berbakti, mencintai, menghormati kedua orang tua kita, terlebih ibumu. Kenapa ibu? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, pada siapa saya harus berbakti pertama kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu kedua kali orang itu bertanya kembali, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab. Ketiga kalinya orang itu bertanya kembali, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab. Dan keempat kalinya orang itu bertanya kembali, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ayahmu, ibumu, 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 ayahmu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu telah menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah. Lemah bu, orang yang sedang mengandung lemah bu. Ada proses ketika masih kandungan masih muda, usia 1 sampai 4 bulan, kita merasakan para ibu-ibu apa yang dirasakan, yaitu proses ngidam. Ya, bawaannya lihat suami uap. Ya bu ya, tengah malam minta pengen kuku sendal jepit. Ada permintaannya macam-macam gitu ya bu ya. Itu bahkan proses rasa lemahnya ketika ngidam ya, para ibu-ibu pasti sudah merasakan. Lalu si ibu itu akan memasuki masa kehamilan, masa hamil tua 7, 8 sampai 9 bulan ya bu ya. Model tubuhnya, bentuk tubuhnya udah berubah. Yang tadinya kayak gitar Spanyol berubah udah kayak bass hamroh. Ada karena macam-macam ya bu ya, orang yang ketika hamil ada yang modelnya perutnya udah ada di pintu, badannya masih di belakang ya bu ya. Itu luar biasanya para ibu ketika mau tidur ngiri, nganan, mau terlentang panas, mau tengkurap takut pecah ya bu ya. Masya Allah ya, itu perjuangan seorang ibu, tapi tetap dia selalu mencintai, menyayangi kandungannya di dalam perutnya, walaupun dia merasakan lemah yang bertambah-tambah, bahkan datang proses melahirkan ya bu
ya, rasa mulas, rasa panas, rasa nyeri, bahkan taruhannya nyawa. Ya Bu ya, para ibu melakukan atau berjuang melahirkan. Ketika atas izin Allah, anak kita lahir, terdengar suara bayi, gitu ya, kurang lebih lah, gitu ya. Maka apa yang dirasakan ibu? Rasa sakit, rasa nyeri, rasa mules hilang. Betul Bu? Betul, melihat wajah dede bayi ya. Kita masih diproses padahal yang sedang dijahit lah, sedang apalah, tapi rasanya itu udah hilang gitu ya. Udah senang melihat wajah anak kita ya Bu ya. Dan luar biasanya para ibu ketika ditanya melahirkan sakit gitu ya, tapi tidak berlama kembali dia akan hamil lagi ya. Tidak pernah kapok para ibu ya, luar biasanya. Ditanya sakit melahirkan, sakit, tapi tidak pernah kapok. Bahkan tadi bertambah-tambah. Tidak sekali kita melahirkan. Kalau dua anaknya berarti 2 kali. Kalau 4 anaknya berarti 4 kali melahirkan, begitu. Ketika 7 berarti 7 kali melahirkan. Luar biasa ya. Maka ada dalam nyanyiannya gimana? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu bertiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Nah, itu kan setuju ibu-ibu ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Maka hadis Rasulullah tadi, ibumu, dan ayahmu itu menandakan bahwasannya kedudukan seorang ibu lebih tinggi, lebih derajatnya lebih luhur dibanding ayah. Kenapa? Karena tadi ibu bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusu. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua atau sekaligus sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita bisa memberikan atau membahagiakan orang tua kita ya Bu ya. Jangan sampai ketika kita di masa ingin memberikan, di masa kita ingin membahagiakan orang tua kita, maka orang tua kita tidak ada ya Bu ya. Maka bersyukur kepada kita yang orang tuanya masih ada ya Bu ya. Maka ketika begitu pun seorang ayah yang begitu banyak perjuangannya, walaupun tadi ayah tidak bisa melahirkan, ayah tidak bisa mengandung dan menyusui, tapi ayah dia berkorban banyak untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Maka kita pun penting berbakti dan memuliakan orang tua kita, baik ibu ataupun ayah. Sekali lagi, jangan sampai ada penyesalan ketika kita ingin memberikan, ingin membahagiakan orang tua kita, ayah kita sudah tidak ada ya Bu ya. Bagaimana ketika orang tua kita atau ayah kita sudah tidak ada, padahal kita ingin memberi, membahagiakan, apalagi sekarang kita secara finansial sudah mampu untuk memberi, untuk membahagiakan orang tua, tapi tadi ayah sudah tidak ada, maka hanya bisa dikirimkan kiriman doa. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau lakukan. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita doakan untuk para orang tua kita yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Mudah-mudahan ayah ataupun ibu yang sudah mendahului kita, terlebih sekaligus kita doakan untuk ibunda dari sahabat kami, Ibu Ustazah Muji, yang kemarin ibunya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ibu Kartini binti Bapak Sarku. Kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita yang sudah meninggal, khususnya Ibu Kartini binti Bapak Sarku, mudah-mudahan senantiasa diampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan Nabi Rasulullah telah berpesan ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu, jaminannya al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat, karena sesungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibu. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, yang bisa berbakti kepada orang tua, sekaligus kita bisa menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Pengen punya anak soleh, Bu? Pengen punya anak solehah? Ada peribahasa mengatakan mafil abna fi abna. Bagaimana kebiasaan orang tua itu, begitulah anak. Jadi buah jatuh gak jauh dari. Maka ketika kita pengen punya anak soleh, harus soleh dulu mamahnya, betul? Ketika kita pengen punya anak bisa ngaji, pintar ngaji, maka mamahnya dulu yang harus rajin. Nih kelihatan nih, ini kayak di sini para ibu-ibunya kelihatan wajah-wajah yang rajin ngaji. Amin. Karena Bu, wanita zaman sekarang itu Bu harus rajin ngaji, jangan hanya pintar dandan doang. Kenapa? Karena anak kita butuh ilmu agama, bukan bibir merah yang merona. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ahli majelis taklim, rajin ngaji, dan insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solihah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.